Untuk mahram bil musyaharah ini disebutkan ada 4. Yang pertama ummuz zaujah wa in alat, ibu mertua ke atas. Kemudian yang kedua adalah ar-rabibah, anak tiri. Kemudian yang ketiga adalah zaujatul abi, istrinya bapak ke atas. Kemudian yang keempat adalah zaujatul ibni, istrinya anak atau sebutannya menantu ke bawah. Baik, untuk selanjutnya kita lihat di skemanya. Ini yang kita tulis Zaid kawin dengan Fatimah. Maka dalam hal ini adalah mertuanya Zaid. Untuk mahramnya ummuz zaujah ini adalah bil akdi. Bil akdi artinya ketika Zaid kawin dengan Fatimah dengan nikah yang sah, maka otomatis ibu mertua ini sudah mahram. Nah, saya beri keterangan nikah sah walau Zaid belum dukhul, walaupun belum melakukan dukhul. Yang penting adalah akadnya sah, maka ummuz zaujah ini sudah mahram. Yang perlu diketahui bahwa ummuz zaujah ini mahramnya adalah ala, ke atas. Termasuk mahram yaitu neneknya Fatimah. Ummiz zaujah, neneknya Fatimah dari jalur ibu. Kemudian juga neneknya Fatimah dari jalur ayah. Saya tulis di sini ummu abiz zaujati. Dan ini terus ke atas, yaitu buyut daripada Fatimah, baik dari jalur ayah ataupun ibu, ini juga dimahramkan. Kita lihat dalam hal ini buyut daripada Fatimah ini alurnya ke atas. Ummi zaujati, ini adalah buyut Fatimah dari jalur ibu. Ummu abi ummi zaujati. Kemudian termasuk juga yaitu buyut daripada Fatimah dari jalur ayah. Kita lihat di sini ummi abi zaujati dan ummu abi zaujati. Untuk saudarinya ibu mertua ataupun saudarinya bapak mertua ini tidak dimahramkan. Dan karena tidak dimahramkan, maka bersentuhan dengan mertua samping, baik saudarinya ayah mertua ataupun saudarinya ibu mertua, ini tetap membatalkan wudhu. Karena ini ada atau bisa dikatakan banyak orang yang salah persepsi. Karena ini dihitungnya adalah mertua juga, mertua samping, maka dikira bersentuhan, bersalaman itu tidak membatalkan wudhu. Ini perlu diingat. Akan tetapi selama Zaid ini masih resmi pernikahannya dengan Fatimah, maka si Zaid ini tidak boleh kawin dengan saudarinya mertuanya, karena haramnya mengumpulkan antara ponakan dengan bibinya. Mahram musyaharah yang kedua adalah bintu zaujati, anaknya istri. Maksud daripada anaknya istri di sini bukan anak dari pernikahan Fatimah dengan Zaid, akan tetapi anak ini berasal daripada suami yang berbeda. Ini saya tulis di sini sebelum Fatimah kawin dengan Zaid, Fatimah ini sudah kawin dengan Bakar. Kemudian terjadi perceraian dan pada akhirnya Fatimah ini kawin dengan Zaid. Maka ini disebut dengan bintu zaujati, anaknya istri, atau dalam bahasa Arab itu disebut dengan robibah. Robibah, anak tiri. Dan untuk anak tiri ini bukan semata anak tiri yang dimahramkan, anaknya anak tiri atau cucu daripada Fatimah ini juga dimahramkan. Di sini saya tulis bintur robibati, anak perempuannya anak tirinya Zaid maksudnya. Kalau Fatimah ini kan anaknya sendiri. Kemudian bukan hanya ini, tapi bintur robib, cucunya Fatimah dari jalur anak laki-laki
ini juga dimahramkan. Jadi perlu diingat di sini adalah Robibah anak tiri, kemudian termasuk juga anaknya anak tiri, yaitu cucu, baik dari jalur anak tiri laki-laki ataupun anak tiri perempuan, anak tirinya Zaid maksudnya. Jadi ini mahram. Zaid kawin dengan bintu zaujah, Zaid mahram atau haram kawin dengan cucunya Fatimah dari jalur anak perempuan ataupun cucu Fatimah yang dari jalur anak laki-laki. Dan untuk mahramnya Robibah ini adalah bidukhul. Artinya apa? Ketika Zaid kawin dengan Fatimah dan belum melakukan dukhul kepada Fatimah, ini anak tirinya ini belum mahram. Baru ketika Zaid ini dukhul dengan Fatimah, maka anak tirinya Zaid ini menjadi semuanya mahram. Sehingga apabila Zaid kawin dengan Fatimah, kemudian sebelum dukhul terjadi perceraian, maka Zaid boleh kawin dengan anak tirinya tadi atau dengan cucu tirinya, baik dari jalur anak tiri perempuan ataupun dari jalur anak tiri laki-laki. Dan yang ketiga, yang mahram sebab musyawarah itu adalah zaujatul abi, istrinya bapak. Maksudnya istrinya bapak ini bukan ibu daripada Zaid. Kalau ibunya Zaid ini umun dan abun kawin, baru punya anak Zaid. Untuk zaujatul ab ini maksudnya adalah abunnya kawin dengan perempuan yang berbeda. Ini namanya zaujatul abi. Sehingga Zaid ini juga tidak diperbolehkan atau mahram kawin dengan ibu tiri. Nah, sebutannya ini adalah ibu tiri. Syaratnya adalah bil akdi. Artinya mahramnya adalah sebab akad, bukan sebab dukhul, bukan. Ketika abun kawin dengan zaujatul abi dengan perkawinan dengan akad yang sah, maka otomatis zaujatul ab ini menjadi mahramnya Zaid karena ini adalah ibu tiri. Saya sebutkan di sini nikah yang sah walaupun belum dukhul, atau nikah fasid tapi sudah dukhul. Dan untuk mahramnya zaujatul abi ini kita lihat di sini wa in ala. Alurnya adalah ke atas. Kalau ini adalah istrinya bapak atau sebutannya adalah ibu tiri. Kemudian ke atas maksudnya kemana? Maksudnya ke atas adalah istri daripada kakeknya Zaid dari jalur ibu, ini juga dimahramkan. Jadi kita lihat di sini Zaid punya ibu, kemudian ibunya punya bapak. Kemudian bapaknya ini kawin dengan perempuan yang berbeda. Artinya bukan nenek asli. Kalau ini kan nenek asli Ummin. Kakeknya Zaid dari jalur ibu ini kawin dengan perempuan lain. Atau kakeknya Zaid dari jalur ayah. Ini bapaknya. Kemudian bapaknya punya bapak, Abul Abi. Nah, ini kakeknya Zaid. Kakeknya Zaid kawin dengan perempuan lain lagi. Atau bisa disebut dengan nenek tiri dari jalur ibu. Kemudian yang ini adalah nenek tiri dari jalur ayah. Ini juga dimahramkan bil akdi. Ketika akad, maka nenek tiri ini sudah menjadi mahram. Yang terakhir dari mahram musyawarah adalah zaujatul ibni. Kita lihat di sini kan Zaid kawin dengan Fatimah. Kemudian Zaid dengan Fatimah ini punya anak, yaitu ibnun, anak laki-laki, bintun, anak perempuan. Anak laki-lakinya ini kawin dengan seorang perempuan. Ini namanya zaujatul ibni. Gampangnya adalah menantu. Kemudian hal ini bukan hanya istrinya anak,
tapi istrinya cucu ini juga dimahramkan. Saya tulis di sini zaujatu benil ibni. Ini Zaid punya anak, anaknya punya anak, kemudian kawin dengan perempuan. Ini juga dimahramkan karena ini termasuk menantu yang kawin dengan cucu, gitu maksudnya. Kemudian suami daripada ibnu bintin. Jadi Zaid punya anak perempuan. Yang anak perempuan ini punya anak laki-laki, ibnu bintin. Kemudian cucunya ini kawin dengan perempuan, maka ini juga mahram. Demikian untuk yang mahram bil musyawarah yang keempat. Ada yang bertanya, bagaimana apabila seorang laki-laki punya anak laki-laki dan perempuan sudah mempunyai anak perempuan, kemudian mereka berdua kawin. Contohnya di sini kita lihat Zaid punya anak ibnun. Di sini Fatimah sudah punya anak bintun. Ini Fatimah punya anak perempuan hasil kawin dengan Bakar. Kemudian Zaid ini punya anak laki-laki hasil daripada perkawinan dengan Zainab. Kemudian yang dua ini kawin, Zaid kawin dengan Fatimah. Maka ketika perkawinan Zaid ini membawa anak dan Fatimah juga membawa anak. Zaid punya anak tiri yaitu anaknya istri hasil dengan Bakar. Kemudian Fatimah juga punya anak tiri yaitu ibnun hasil perkawinan Zaid dengan perempuan sebelumnya yaitu Zainab. Bolehkah anak tiri sama-sama anak tiri kawin? Ibnun kawin dengan bintun di sini, bolehkah? Maka untuk hal ini tentu diperbolehkan karena tidak ada jalur yang menyebabkan mereka berdua mahram. Karena lingkup mahram yang sebab perkawinan itu cuma 4, yaitu ibu mertua. Jadi anak tiri dengan anak tiri ya bukan. Robibah anak tiri. Kemudian zaujatul abi. Kemudian zaujatul ibni. Nah, sedangkan yang dua tadi anak tiri dengan anak tiri itu tidak ada hal yang menjadikan mereka berdua mahram. Maka boleh-boleh saja. Jadi bapaknya kawin dengan ibunya, kemudian tidak kalah saing juga, yaitu anak mereka berdua juga dikumpulkan. Akhirnya yang menjadi satu. Zaid punya menantu anaknya Fatimah, kemudian Fatimah di sini juga punya menantu anaknya Zaid. Jadi hal ini diperbolehkan. Kemudian ada juga yang bertanya tentang besan, kawin dengan besan. Contohnya di sini, bolehkah besan kawin dengan besannya? Nah, jadi di sini Zaid kawin dengan Fatimah, punya anak ibnun. Kemudian ini ibnun ini kawin dengan seorang perempuan. Saya tulis di sini zaujatul ibni. Istrinya ini kan punya ibu. Ummu zaujatul ibni ini besanan dengan Zaid dan Fatimah. Pada suatu saat Fatimah ini meninggal, kan gitu kan? Fatimah istrinya Zaid meninggal. Kemudian yang besan perempuan ini meninggal, suaminya Abu Zaujatil Ibni ini meninggal. Akhirnya Zaid kawin dengan Ummu Zaujatil Ibni, besan kawin dengan besan. Maka jawabannya adalah diperbolehkan. Jadi anak kumpul dengan anak, bapak kumpul dengan bapak, ini sama-sama boleh. Kecuali besannya ini termasuk mahram. Contoh di sini Zaid ini punya saudara yaitu ukhtun syakikoh.
Zaid ini punya anak ibnun. Kemudian ukhtun syakikoh punya anak bintul ukhti. Ini kan sudah sepupu. Ibnun kawin dengan bintul ukhti. Ini kan sepupu, sudah boleh. Ketika ibnun kawin dengan bintul ukhti, ini diperbolehkan karena ini adalah sepupu. Kemudian suatu hari istrinya Zaid ini meninggal. Kemudian ukhtun syakikohnya ini suaminya meninggal. Ini kan besanan saudara. Maka yang ini tidak diperbolehkan. Jadi untuk jawabannya bolehkah besan kawin dengan besan? Jawabannya satu boleh, yang kedua tidak boleh. Kapan yang diperbolehkan? Yaitu apabila besannya bukan termasuk muharramat. Yang tidak diperbolehkan apabila besannya itu termasuk muharramat.